Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Dan pada video kali ini saya akan mereview suatu AI coding plan ya, sama seperti Claude Code Plan dan teman-temannya. Ini bernama model Arc Coding Plan. Jadi model Arc Coding Plan ini disediakan oleh BytePlus. Jadi BytePlus sendiri ini merupakan mungkin anak perusahaan atau apanya gitu ya mungkin satu lini bisnis dari ByteDance yang memang mengenaungi dari TikTok, kemudian CapCut yang raksasanya ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dari coding plan sendiri saya udah pakai lumayan ya, hampir setengah bulan gitu dari model Arc Coding Plan ini. Dan ada suka dukanya nanti aku akan jelaskan juga gitu kan. Nah ini mereka ngebagiin ada light plan sama pro plan gitu. Terus ada yang quarterly mungkin, atau sih lebih murah kali ya. Ya, jadi sebelum nanti dimulai juga, kalau misalkan nantinya kalian tertarik ya guys ya, ini tuh ada suatu sistem kalian nge-refer dari misalkan daftar gitu ya, dari link yang saya kasih ataupun dari ini nih, dari kode ya. Nanti aku linknya akan sertakan juga sih ini, BytePlus Coding Plan. Nah, atau kalian bisa scan aja. Nah, kalian yang awalnya bayar $10, ini juga dapat cukup $9 aja, jadi diskon 10%. Nah, aku juga dapat keuntungan dari itu. Tapi sebenarnya ini juga aku nggak tahu ya bakalan lanjut atau enggak gitu kan. Nah, kenapa agak laku untuk melanjutkan? Karena pada awalnya ini kalian bisa lihat ya, udah 64%. Ini aku kasih itu aja 64% itu aku udah di hari kedua atau hari ketiga. Karena aku harapannya tuh ini bakalan lebih murah gitu. Sih ternyata lebih boros karena model-model yang ada itu model-model yang memang disediakan atau dibuat oleh mereka. Itu kalau Dolaseed, ByteDance, ya kan. Nah kalau model-model yang kayak JLM, GPT gini itu ya kalian tahu sendiri ya, bahkan di provider manapun mereka cukup boros habisin dari token kalian gitu kan. Akhirnya setelah aku coba balik lagi dan nyobain gitu kan, nah mereka ternyata sekarang di All Region tuh buka juga buat DeepSeek gitu. Nah DeepSeek ini menurut aku game changer banget. Karena apa? Pertama, DeepSeek Flash itu paling murah. Jadi aku ngeprom lumayan banyak, itu usage masih 0% gitu guys, atau 1% gitu kan. Nah jadi aku juga nanti mau cobain itu buat DeepSeek V4 Pro, apakah semahal itu juga atau enggak gitu kan. Nah kalau kalian mungkin masih ragu dan pengen coba-coba, kalian cobain dulu aja dari ini guys, free modelnya ya. Jadi kalian ke yang ini ya ibarat kayak ngemanggil API biasa sih pakai pos, tapi ada limit ya 500.000 token. Dan ya menurut aku itu cepet banget habisnya, jadi ya buat coba-coba aja gitu kan bisa. Dan aku pernah nyobain ini kayak satu promo pun nggak selesai gitu. Misalkan kalian tertarik ya, setelah tadi kan aku kasih ke saya, cepet banget habisnya. Apalagi ini model-model mereka tuh menurut aku masih sangat kalah jauh gitu guys dari model-model kayak mungkin Minimax M2.5 itu masih mungkin di atas mereka gitu. Aku karena soalnya udah coba Pro Light Code yang paling sering kan, karena aku pakai buat coding gitu, dan itu nggak sepintar itu, dan hasilnya memang jauh juga dari prom yang aku mau. Mungkin ya perlu optimasi prom yang benar-benar prom banget gitu kan, maksudnya spesifik dan cepet banget kuotanya juga buat ngabisin gitu. Sehingga ya dengan adanya DeepSeek ini ya mungkin membuka harapan baru buat model Arc ini, karena sebenarnya model-model banyak juga udah bermunculan, cuma mereka region lock di Malaysia, di China. Nah jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku sedikit overview aja. Sebenarnya kalian bisa ngulik aja juga buat cara makainya ya, tapi ya kalian ke konsol BytePlus ya setelah beli gitu kan. Nah mungkin mereka agak dokumentasi agak susah ya, tapi ya seiring belajar bisa lah guys ya. Jadi kalian juga bisa tanya-tanya AI juga. Nah setelah habis itu kalian bisa ke API key ya guys ya. Setelah tadi pembayaran kalian bisa ke API key. Nah terus kalian bisa create API key dan namain ya, nanti jadi. Terus tinggal kalian bisa copy paste gitu kan API key-nya. Nah terus di mode activation kalian ke coding plan, kemudian kalian bisa monitor dari usage yang ada di sini guys. Jadi di konsolnya ya, bukan di halaman utama si ini nih,
.python+.com-nya ya, tapi di console.python+.com gitu. Nah, nanti API key yang kalian buat udah pasti prefer karena kalian udah bikin udah subscribe ke coding plan-nya gitu. Ini nanti ada indikator dari usage-nya, kemudian buat makainya juga di sini guys, di configuration. Nah, ini nanti ada pilihan juga kalau kalian mau cloud code pakai open code. Nah, aku nanti akan ajarin pakai open code aja. Nah, sebenarnya try juga bisa gitu kan. Nah, itu nanti misalkan kalian buka configuration quick start guide-nya. Nah, ini di sini ada pilihannya ya buat model-model yang tersedia, dan ini penamaannya ya, emang namanya kayak gini gitu kan. Nah, nanti aku akan ajarin buat yang open code aja ya. Kalau yang lain mungkin kalian bisa ngulik sendiri biar videonya nggak terlalu lama. Nah, sedikit tips juga di sini ya, kalian sebenarnya udah nggak usah otak-atik sih, karena memang ini nanti kalian configure memang manual satu-satu guys. Jadi ini auto pun bukan auto apa ya, menurutku janganlah auto, itu cuma milih model aja secara random. Menurut aku lebih baik kalian milih model secara spesifik. Tapi ini juga kalian perlu lihat juga ya, di sini ada tulisan kalau retiring, berarti bentar lagi modelnya akan dihentikan gitu lah ya. Jadi lebih baik pakai model-model yang ada lainnya. Nah, kalian bisa ke sini ya guys ya, ke sini, terus habis itu pencet documentation, itu nanti ada subscriptions overview. Nah, di sini itu lebih lengkap lagi ya, karena nanti ada beberapa model yang memang perlu di set buat konteks window-nya ya. Jadi misalkan nih kayak Kimi nih konteks window-nya, terus DeepSeek itu konteks window-nya lebih besar ya, 1 juta token gitu kan timbang yang lain. Nah, ini kalian perlu configure gitu dan dapetin infonya itu dari yang sini gitu. Karena tadi yang dari dokumentasi yang tadi ini tuh belum terupdate gitu guys. Ini kan nggak ada di DeepSeek-nya. Kalau di sini tuh ada connect window, maximum output, terus habis itu si DeepSeek juga default tuh dia aktifkan mode thinking gitu. Itu bisa di turn off nih. Nah, kita akan langsung aja ya buat caranya. Pertama, misalkan kalian open code ya pertama install open code dulu ya kan. Nah, setelah install open code, kalian bisa ke ini guys, kalian ke Windows mungkin C, AD atau lainnya, terus kalian ke user, terus habis itu ke nama model laptop kalian atau apa user kalian, nama user kalian, terus ke .config, terus tes open code kalian cari, ataupun kalian kalaupun belum ada gitu kalian bikin aja open code /json. Nah, di sini ini aku udah kebuka gitu kan. Di sini kalian bisa sebenarnya ada tuh ini guys ya, kita akan select aja ya si cloud ya tadi ya. Kita open code aja ya di sini. Nah, ini kalian bisa copy nih buat skema yang ada, ataupun ya nanti kalau kalian minta kodenya aku pun bisa provide kan ya, kalian tinggal komen aja ya kalau butuh gitu. Nah, ini secara ini aku cuma pakai DeepSeek aja ya, karena aku udah cobain yang lain, pertama yang CLM dan lainnya udah bagus, tapi yang boros banget. URL-nya jangan lupa ya, coding/v3. Terus habis itu ini ditaruh untuk DeepSeek-nya. Jadi di sini itu nama dari kode modelnya ya guys ya. Dan ini kalau yang di sini itu bebas, kalian mau namain apa aja ya. Ya nanti munculnya apa gitu kan. Nah, terus habis itu kalau ini limitnya itu yang tadi. Karena kalau nggak di set itu limitnya sedikit banget ya defaultnya. Jadi kalian harus set buat connect window-nya biar dia bisa lebih nangkep, bisa chatan lebih lama gitu kan. Terus habis itu ini mode thinkingnya di listening ya, bisa kalian disable atau enable gitu di sini. Nah, ini kalau kalian di sini kan buat coding plan ya, terus bisa juga yang bed plus quota juga bisa guys. Jadi satuin aja di sini gitu kan. Yang penting ini API key-nya ya kalau bisa dibedain ya, tapi kalau sama pun nggak masalah. Terus habis itu aku coba ke sini guys. Aku sebenarnya pakai ini apa namanya anti gravity ya, tapi kita akan coba di open code aja. Kalau udah install open code sih udah gampang ya, tinggal buka open code aja. Nah, muncul nih open code. Nah, ini kan kalian bisa langsung di search modelnya aja.
terus nanti bisa pilih model-modelnya. Nanti kalian klik yang Backblues Coding Plan tuh, Backblues Coding Plan, ada DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4 Flash, benar. Kenapa ada yang kenapa nggak ada di sini, karena lagi aku pakai ya mungkin. Jadi sekarang aku lagi mau bikin suatu aplikasi, yaitu Trustsales ya. Trustsales sendiri ini aplikasi buat pokoknya affiliate ya, website affiliate gitu, yang isinya nanti ya link-link affiliate barang-barang gitu. Nah di sini aku sebenarnya buat menjembatani aja sekaligus nge-affiliate ini gitu kan, tapi dengan UI yang lebih mudah, dan barang-barang yang tampil di situ juga udah dikurasi. Jadi udah pasti barang-barang yang di situ hampir bagus banget dan worth it buat dibeli. Nah, aku sebelumnya udah bikin si PRT-nya gitu guys. Kita coba download dulu aja ya. Markdown aja. Nah, setelahnya aku sebenarnya udah bikin front end-nya guys. Sebelumnya pakai si anti-gravity ini. Nah, tapi aku mau bikin stack-stacknya yang sesuai dengan yang aku pinginkan, dan aku udah define tadi buat PRT-nya ya. Aku juga bikinnya pakai DeepSeek juga, jadi aku tau lah DeepSeek ini bagus gitu. Nah, aku udah review juga kan, yang ngenelan mentah-mentah juga buat PRT-nya, dan ya udah sesuai dengan yang aku inginkan. Nah, pokoknya ini udah jadi ya PRT-nya. Nah, kita coba plan dulu guys. Tetap plan dulu. Walaupun PRT-nya udah jadi, kita tetap plan dulu. Tag-tagnya sebenarnya udah aku define ya, jadi sebenarnya nggak perlu pakai MCP juga ya, karena di DeepSeek itu juga langsung nge-search ke websitenya. Aku juga belum pasang MCP, context 7 dan lain-lain sih. Ya cukup aja sih, kita soalnya konteks sudah, yang penting dia suruh baca itu dua. Oke, ini buat fase planningnya ya guys ya, ini udah selesai ya. Dan aku lihat ini dia pakai 7% dari kuota harian, 1% dari pasnya, sama atau ya tadi 63 atau 64 atau masih 64 dari kuota secara keseluruhan gitu. Dan planningnya lumayan lama juga. Dan ya pas aku udah cek-cek ya udah sesuai sih. Dari dia juga ada beberapa pertanyaan gitu kan, nanyakan apakah keputusan ini diambil atau enggak, karena dia sebelumnya mau pengen restruktur dari proyekku ini, sama ya yang lain-lain juga udah nge-refer ke yang aku bikin sih. Jadi ya self proses kita akan ubah dulu ke mode build, dan let's go. Kita akan pakai DeepSeek 4 Pro juga. Nanti flashnya sebenarnya cukup aja, cuma nanti lah kalau buat debugging aja kalau udah selesai gitu. Nah ini kan fase initiation atau membuat create dari awal. Lebih bagus pakai model sebagus mungkin gitu guys. Oke guys, ini sih sebenarnya pasiennya masih banyak banget ya, tapi tahu ini kadang juga nggak update juga ya tuh yang di sini tuh. Nah aku nggak tahu sampai mana, tapi ini udah habis guys. Jadi mungkin kayaknya coba kalian coba ya, jadi planningnya pakai Pro aja, tapi ngebuildnya coba pakai yang DeepSeek Flash-nya aja, karena di sini udah 109 kuota, dan dari 64 atau 63 gitu udah 72% guys. Oke guys, jadi ini aku lanjut di hari berikutnya. Jadi ini usage-nya udah ke reset lagi gitu kan, udah 5 jam, dan aku mau cobain pakai yang Flash ya, karena yang kemarin kan belum pakai Flash. Nah kemudian di sini aku juga nyobain di IDE, kalau nggak salah ini punya ByteDance juga ya. Nah di sini ini juga udah tersambung dengan ByteFlash juga. Jadi buat nyambungin, misalkan kalian mau gitu kan, ini di arah setting, kemudian di bagian model ini cari yang bagian model, kemudian add model, kemudian pilih providernya. Di sini udah ada sih harusnya di ByteFlash Pen nih, ByteFlash Pen, kemudian modelnya ini kalian pilih outer model aja ya. Habis itu model ID misalkan DeepSeek kan, yang V4 Flash gitu-gitulah. Nah habis itu misal tadi kan apa namanya, pen aja lah, coba ya pen 1 2 3 aja kan. Nah di sini habis itu kalian pastikan API yang kemarin udah dapetin,
habis itu pencet advanced setting buat setting display name-nya. Jangan nggak mau Qwen 123 tapi Qwen 756 gitu kan, ini bisa beda. Nah, terus ini yang koneksi window-nya ya, ini yang max dan outputnya 1 juta token itu. Terus yang outputnya yang kalau nggak salah 30 atau 300.000 gitu kan. Nah pokoknya sama lah, mirip-mirip ya kan, cuma ini memang harus nambahin satu-satu. Ini nggak ada tombol exitnya, kalian pencet advanced setting aja. Nah bisa baru add model gitu, pencet aja. Ini udah aku jalanin ya, ada dua ya, front end yang sebelumnya aku bikin sama front end yang di sini. Kita akan lihat dulu di sini hasilnya bagaimana gitu kan. Kita mau ke sign out dulu, gimana sign outnya. Nah, ini kan udah lama 173 174 nih. Ini belum ada root buat ininya ya. Ya kita harus ke sini dulu. Sini, kalau di sini kan udah selesai sign out. Agak ngebug dikit deh ya guys ya, tapi ya pokoknya yang kanan itu adalah website aku yang aku buat sebelumnya. Di sini aku bikin pakai React ya, tapi pakai JavaScript. Kalau di sini pakai TypeScript kan, kita pakai TypeScript, pakai Vite juga sih. Nah tapi ada ya pokoknya perubahan sedikit framework ya dari JavaScript ke TypeScript, dan aku udah ngecekin satu-satu. Jadi nggak ada yang terlalu berubah beda gitu kan. Mungkin di bagian membuat akun yang tadi aku notice tuh agak beda. Ini di tulisannya aja sih, styling tulisan, tapi menurutku malah lebih oke ini gitu kan. Ini kayak terlalu besar. Nah, terus yang agak mismatch juga ya, nih di bagian setting itu kalau setting yang sebenarnya aku inginin itu setting yang seperti halnya user login di website biasanya, bukan di halaman adminnya. Tapi di sini settingnya dia tuh lebih berubah ke websitenya gitu, konfigurasi dari websitenya itu sendiri, kayak misalkan ada headline-nya, subtitle, terus habis itu kontak, meta description, site name. Nah itu ibarat ini kayak env-nya gitu guys. Nah sebenarnya memang di BRD ada ini yang gitu, kayak ada minimal perubahan yang bisa dilakukan oleh admin untuk websitenya, konfigurasi minimal. Nah, ini kan memang sudah konfigurasi minimal, tapi aku nggak nyangka kalau dia tuh malah ngilangin yang utamanya gitu. Nah aku tuh udah bikin plan gitu kan, buat ya paling nggak ya tetap halamannya kayak gini gitu kan, tapi di sini ditambahin lagi buat ke settingan minimal ini. Nah ini aku udah bikin promnya ya, ini tinggal kita copy paste aja di try-nya ya. Kita akan pakai Flash ya, Flash coding plan. Sekarang kita cobain aja ya, di sini juga kita pakai bahasa Indonesia aja, kemarin pakai bahasa Inggris gitu. Kita akan langsung coba buat melakukan perubahan gitu. Dan oke, jadi ini udah aku lakukan perbaikan ya. Jadi itu menurutku buat ini ya, nggak tahu sih aku settingannya di mana ya, tapi dia tuh kayak terlalu banyak mikir gitu untuk tas-tas yang kecil. Jadi pas buat perbaikan tadi kan awalnya saat yang perbaikan yang kita udah define awal itu cuma 1% doang guys, tapi selanjutnya aku melakukan iteratif perbaikan dikit-dikit, dan itu pun nggak terlalu selesai ya, karena yang perbaikan yang aku lakukan ini misalkan pencet trust sales itu diklik lagi, nah ini malah ke halaman bukan non admin page nya gitu ya. Jadi mungkin ya kayaknya sih perlu diklik atau gimana gitu. Nah tapi untungnya kalau aku klik admin sekarang udah nggak login ulang gitu. Nah itu ngambil 4% sendiri dari usage ya gitu, kalian bisa lihat kan 5%. Jadi 1%-nya tadi cuma buat perbaikan yang tadi itu dikit banget berarti kan, padahal lumayan banyak gitu. Kan perbaikan yang minor malah banyak. Mungkin masalah prompt juga, terus masalah kejelasan juga gitu kan. Tapi ya untuk ini udah ketika ke setting halamannya udah ke sama ya.
demo admin gitu, yang ada perubahan akunnya, bisa change foto, change password dan lain-lain. Kemudian notification untuk adminnya, coba kita lihat. Oke, sama ya. Terus habis itu bisa ini ubah bahasa juga, tema dari website juga kan ya, secara kenyamanan admin juga salah satunya gitu kan, karena malah yang aku pakai gitu, user pakai. Nah kemudian di sini ya website configuration ya, aku tambahin di sini, walaupun tadi aku mintanya di bawah notification, cuma nggak apa-apa lah. Sini website configuration itu kan yang udah sama persis, dan ya udah sih gitu aja guys ya. Jadi kayaknya saran aku ya masih oke sih kalau yang flash ya. Kayaknya yang pro terlalu agak too much, karena memang ya lumayan, mungkin usage-nya kecil juga ya. Kayaknya kalau misalkan model art, menurut aku model yang paling bagus yang dibeli adalah DeepSeek Flash aja ya, mau planning mau apapun gitu kan, karena akan lebih baik kalau proyek kalian selesai daripada proyek kalian bagus tapi nggak selesai gitu. Dan ya mungkin itu testimoni aku aja ya, sebenarnya buat backend bisa aja aku bikin juga, cuma takutnya kelamaan ya, nanti mungkin aku akan bikin di next video atau gimana gitu kan. Jadi ya udah itu aja ya guys ya, video dari saya buat review dari coding plan, AI coding plan dari model art yang di provide oleh Plus by ByteDance gitu kan. Nah, menurut kalian dari performanya gimana ya? Menurut aku ya kalau misalkan bisa lebih murah mungkin masih oke ya, cuma $10 mungkin aku akan lumayan prefer buat nyaranin kalian ke open code aja gitu, yang di harga $10. Dan $10 ini juga aku kurang gitu tahu ya, apakah ada coding plan harga $10 lainnya lebih worth it dari ini ataupun dari Open Go, karena aku baru nyobain dua itu ya. Kalau kalian nyobain, aku saranin kalian pakein ya ini buat kode redeemnya ya, ataupun kode diskon dari Refer a Friend gitu ya, karena lumayan gitu, kalian bisa diskon $1 di era ini ekonomi gitu kan. $1 itu sangat berarti banget. Jadi ya mungkin sekian aja video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.